selanjutnya yang selalu istiqomah menjalankan sunnah-sunnahnya adalah hamba yang berhak mendapatkan syafaat ujma di yaumil qiyamah nanti dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak yang berbahagia, untuk lebih mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala tentang kegiatan kita pada malam hari ini, maka kita awali dengan membaca Al-Qur'an suratul Fatihah. Mudah-mudahan apa yang kita niatkan dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah walaupun salihah wa hadratin Nabi al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sebelum kita ke pengajian, kita ingatkan dulu salawat Gustur yang akan dibawakan oleh Ustaz Ahmad pada penampilan kita tersilakan. Allahumma salli wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa zid wa adim wa an'im wa taqabbal wa barik bi jalalika wa kamalika ala zaini ibadik wa ashrafi عبادك أسعد العرب والعجم وإمام طيبة والحرام وترجمان بلسان القدم ومنبع العلم والحلم والحكمة والحكم أبي القاسم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم زده شرفا يا رب زده شرفا يا رب يا رب كرما وتعظيما ورفعة ومهابة وبرا ورضي الله تبارك وتعالى عن ذي الفخر العلي والقدر الجلي ساداتنا وأئمتنا وموالينا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي الحسن ثم الحسين وعن بقية الصحابة وقرابة رسول الله صلى الله عليه أجمعين والحمد لله رب العالمين. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع
الحمد لله القائم على كل نفس بما كسبت المجازي لها بما عملت الموصي عليها ما قدمت وأخرت أشهد أن لا إله إلا الله يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور وأشهد أن محمدا رسول الله أخرج الناس من الظلمات إلى النور اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال الله تعالى في القرآن الكريم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديثه من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة صدق الله وصدق رسوله. Hadirin jamaah sekalian, para asatidzah, sesepuh tokoh masyarakat, kita semua yang hadir pada kesempatan malam hari ini insyaallah selalu dalam berkah lindungan dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sampai detik ini kita semua masih diberikan nikmat sehat walafiat, iman, Islam, panjang umur hingga kita bisa bermuajah kembali bertatap muka. Semoga apa yang kita lakukan pada malam hari ini Allah catat sebagai amal ibadah. Salawat beriringkan salam kita sanjungkan keharibaan junjungan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak di yaumil qiyamah kita semua termasuk hamba-hamba yang mendapatkan syafaat dari beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah sekalian, mengawali bacaan kitab kita pada malam hari ini, mari kita baca suratul Fatihah. Yang pertama kita niatkan untuk orang tua kita, guru-guru kita, atau siapa saja orang yang pernah mengajarkan ilmunya kepada kita. Jika beliau-beliau masih ada, semoga Allah panjangin umurnya, Allah jaga kesehatannya, Allah mudahkan segala urusan-urusannya. Jika mereka telah tiada, semoga Allah jadikan kuburannya raudhah min riyadhil jannah. Juga kita niatkan untuk saudara-saudara kita yang tengah beribadah haji, semoga Allah pelihara kesehatannya, Allah jadikan haji mereka haji yang mabrur. Dan kita yang belum berangkat, semoga Allah cepat berangkatkan. Juga kita niatkan untuk diri kita masing-masing, semoga Allah panjangkan umur kita dalam taat ibadah kepadanya. Allah tetapkan iman dan Islam di dalam diri kita. Allah wafatkan kita nanti dalam keadaan husnul khatimah. Al-Fatihah ala ma nawaina wa ma nawa bi salfu salih ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hadirin jamaah sekalian, dalam bacaan kitab kita Nasaih Aidiyah ini sampai pada an-dzikril mauti, perkara tentang mengingat daripada kematian. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kafa bil mauti wa'idha." Cukup dengan adanya kematian. Ketika kita sholat jenazah, itu kan di depan kita ada jenazah baik laki atau perempuan. Itu sebetulnya cukup dengan adanya jenazah di depan. Itu menjadi satu peringatan buat kita. Apa peringatannya? Seolah-olah si jenazah ini ngomong ke kita. Wahai jamaah sekalian, kalau hari ini kau semua mensolatkan aku, maka gak mustahil besok kalian yang disolatin. Kalau pada kesempatan kali ini aku digotong oleh kalian, maka gak mustahil besok kalian yang akan digotong. Banyak orang pada nggak mau ngambil kalah situ tuh.
Jadi kalau sholat jenazah hanya sekedar sholat jenazah. Padahal kalau mau diambil pelajaran banyak sekali pelajaran. Syekh Abdullah Ibn Al-Haddad ini mengatakan dalam kitabnya, qala al-muallif rahimahullah taala, wa'lam anal iktsara min dzikril mauti mustahabun wa muraghabun fihi. Ketahuilah bahwasannya dengan banyak min dzikril mauti, dengan mengingat-ingat kematian, mustahabun wa muraghabun fihi, itu sangat dicintai, sangat disukai, dan sangat dianjurkan dalam mengingat kematian. Maksudnya apa? Orang yang banyak-banyak ingat mati itu sangat dianjurkan dalam agama kita, bahkan dicintai. Kenapa? Karena dengan mengingat kematian itu bisa mengerem. Ngerem apa? Ketika kita mau berbuat satu maksiat, nggak jadi. Lagi pergi ke masjid, tahu mau pulang ke rumah, sendal kita hilang. Di samping, wah ada sendal nih. Kita mau ngambil sendal orang lain begitu. Ingat mati, ya Allah ntar kalau gue mati begitu, nggak jadi ngambil. Maka ketika mengingat kematian itu buat ngerem. Ngerem apa? Supaya kita nggak berbuat maksiat. Orang kan bisa berbuat maksiat karena nggak ingat mati. Kenapa? Karena ketika seseorang melakukan maksiat, itu dikatakan seperti imannya itu lagi dicopot, lagi nggak ada imannya, makanya dia berani berbuat maksiat. Orang yang ngurusin masalah keuangan, kenapa bisa korupsi? Kalau dia nggak ingat mati, berani kok. Tapi kalau dia ingat mati, nggak bakal mau korupsi. Kalau dia ingat mati, ya Allah ntar saya besok kalau mati bagaimana? Anak istri saya diempanin pakai duit haram, gitu. Gak bakal berani dia korupsi. Orang mau main judi nggak berani main judi, karena ingat mati. Nah, salah satu fungsi kita ingat mati itu menghindari daripada kita berbuat maksiat. Kita mau maksiat ingat aja, ya Allah kalau misalnya antar malam mati, karena yang namanya mati kan nggak ada yang tahu. Ini saya sering sampaikan. Dalam syairnya, Imam Syafi'i berkata, Kamin fata amsa wasbahdoikan. Orang banyak banget yang setiap hari ketawa terbak-bak, enak. Menikmati dunia, lupa sama akhirat. Seneng aja di hidupnya. Udah waktunya azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Cuman didengerin doang tuh azan. Wow, Zohor ya, asar ya, begitu doang. Berangkat ke masjid, enggak. Bahkan ada yang sampai berat hati. Mohon maaf, ketika datang waktu azan, dia dengar Allahu Akbar, azan. Ngomong begini, udah azan lagi, gitu, maka ada headnya. Itu kan berat itu. Itu berat. Banyak orang-orang yang lupa sama dunia, sama akhirat. Nikmatin dunia ini sampai lupa sama akhirat. Wa aqfanu fil ghaibi tunsaju wa huwa la yadri, kata Imam Syafi'i. Sementara dia lupa ternyata kain kafannya lagi dijahit tuh. Dia mah masih tenang aja lupa sama akhirat. Kain kafannya lagi dijahit. Tinggal nungguin rapihnya doang. Kalau saya sering sampaikan, jangan-jangan nih sekarang kita nih yang ada di sini, kain kafan kita malam ini rapih dijahitnya. Tinggal nungguin besok pagi. Rapi dijahit, besok pagi dibeli sama keluarga kita. Buat siapa? Ya buat dia. Karena orang nggak sadar. Makanya al-mautu ya'ti baghtatan, kata. Wal qabru sundukul a'mal. Mati datangnya tiba-tiba. Dadakan. Kadang kita ngomong, semalam masih ngobrol sama saya. Semalam sama saya masih nonton TV bareng. Pagi-pagi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu urusan Allah. Maka ingatlah kematian, banyak-banyak mengingat kematian karena itu hal yang sangat dicintai dan dianjurkan dalam agama. Walahu manafi'u wa fawaidu jalilatun.
Karena sesungguhnya mengingat kematian itu punya manfaat dan faedah-faedah yang luar biasa. Terutama untuk mengkontrol diri kita. Untuk menasehati diri kita. Di antaranya qisarul amali, memutuskan daripada angan-angan yang panjang. Orang banyak berkhayal biasanya jadi segen mau ngapa-ngapain. Kalau berkhayal di sampingnya ada usaha, mesti mending. Saya pengen jadi orang kaya nih, enak kali punya mobil gitu, enak kali punya rumah gede. Tapi dia usaha, dia ibadah, bagus. Cuman kebanyakan mimpi, kebanyakan angan-angan, ya, akhirnya apa? Malas buat kerja, karena kebanyakan. Pengen ini, pengen itu. Ali bin Abi Thalib pernah berkata, wa qala Ali radhiyallahu anhu, inna akhwafa ma akhafu alaikum ittiba'ul hawa wa tulul amal. Kata Ali bin Abi Thalib, dari perkara-perkara yang aku takuti, salah satunya yang aku takuti daripada kalian, kata Ali bin Abi Thalib, adalah terlalu mengikuti hawa nafsu. Yang pertama, yang kedua, wa tulul amal, dan panjang angan-angan. Kalau misalnya ngikutin nafsu, kita punya duit banyak, ikutin nafsu kita, ini dibeli, itu dibeli, ini dibeli. Kalau orang terlalu mengikutin hawa nafsunya, dia punya duit banyak, dia belanjain apaan aja, ngikutin nafsunya. Ini bisa menjauhkan dirinya dari kebenaran. Orang-orang bisa jadi yang di kanan kirinya, bisa jadi muncul rasa iri gara-gara kekayaannya. Menjauhkan dia dari kebenaran. Tapi masih ada lebih bagusnya. Kenapa? Emang duit-duitnya dia gitu. Yang parah yang tulul amal. Duit kagak punya, cibang pengen-pengen doang. Pengen begini, tapi duit kagak punya. Gara-gara tulul amal, seseorang bisa jadi berbuat maksiat. Apa itu? Mencuri, main judi, pengen begini, tapi duit kagak. Dia maksain. Akhirnya apa? Nyolong. Curi. Keinginan dengan kemampuan gak sebanding. Maka salah satu manfaat daripada mengingat kematian adalah memutuskan daripada angan-angan, yang panjang angan-angan. Pengen begini, tapi kalau ingat mati, ya Allah nggak jadi dah. Ntar kalau saya punya rumah besar, punya duit banyak, maka hisapnya pun lebih lama. Orang kalau misalnya orang kaya sama orang miskin, nanti di akhirat dihisapnya kan duluan orang miskin, cepet. Apa yang mau dihisap? Mobil kagak ada, nggak dihisap. Ini kagak punya. Sampai ada satu kisah. Dulu di zaman tabi'in, ada seorang kaya yang meninggal dunia. Orang kaya ini punya anak 4. Ini orang dia meninggal, sebelum meninggal dunia, mesen sama anak-anaknya. Anak-anakku, ntar kalau saya mati, ini kan duit ada banyak nih, harta ada banyak. Aku pengen selama 40 hari, ini di antara kalian ada yang nemenin aku di kuburan. Nemenin di kuburan. Kan udah kebagian harta banyak tuh. Nemenin aku di kuburan. Akhirnya ketika bapaknya mati nih, 4 anaknya, satu pun gak ada yang mau nemenin ke kuburan. Akhirnya rundingan. Nah, rundingan kita bikin sayembara. Gitu kata anak-anak. Kita umumin ke penduduk kampung. Siapa orang yang mau nemenin bapak kita di dalam kuburan, bikin kuburan di dalamnya dikasih tempat lagi buat nungguin. Kalau ada yang mau, nanti 20% dari kekayaan bapak buat dia deh. Berarti ya, buka sayembara tuh. Ada orang susah, miskin. Ini orang harta satu-satunya cuman kampak yang dia punya. Kampak sama baju yang dia pakai. Kerjanya ngampakin kayu, jual kayu. Akhirnya dia bilang, dia lihat sayembara itu, wah ini bisa ngerubah nasib saya.
datang ke rumah keluarga tersebut, dia bilang, saya siap nemenin orang tua kalian di dalam kuburan selama 40 hari. Akhirnya masuk dah tuh. Ruang pertama buat bapaknya, ruang kedua buat dirinya itu, si tukang kayu. Begitu dikubur, tanahnya dipendem, dikasih lubang bakal dia apa. 5 langkah hadirin jamaah sekalian. 5 langkah keluarganya ini keluar dari area pemakaman, datang malaikat mungkar. Kebetulan yang ditanya bukan si jenazahnya nih, si orang ini yang tukang kayu. Samperin. Ditanya-tanya dengan muka yang menyeramkan. Apa yang ditanya? Tentang hartanya. Pertama hartanya. Hartanya ditanya oleh malaikat mungkar nakir. Dari pertanyaan itu, dia bilang, dari pertanyaan tentang harta, saya cuma punya kampak satu. Cuman kampaknya aja satu. Kampak satu itu ratusan pertanyaan. Ini kampak besinya dari mana nih? Kayunya dari mana? Nyolong apa kagaknya kayu? Buat nebang kayu bakal gagang kampaknya, ya pakai apa? Punya siapa? Nyolong apa kagak? Wah, dari kampaknya doang ratusan pertanyaan. Akhirnya gara-gara itu dia teriak minta tolong, minta dikeluarin, kagak kuat dia menerima pertanyaan itu. Begitu keluar, keluarga pada kaget. Loh, masa kitanya ini, Mas, sehari juga belum ini, kok udah nyerah gitu? Sehari juga belum, kok udah nyerah? Kan perjanjiannya 40 hari. Apa kata si pemuda tadi? Saya nggak mau dah, biarin saya miskin dah. Kampak satu aja pertanyaan banyak bener, apalagi duit saya banyak. Nah sekarang hadirin jamaah sekalian, yang ada di diri kita ini semuanya nanti akan kita pertanggungjawabkan. Itu orang baru kampak satu doang. Kita punya motor, buat apa itu motor? Yang punya mobil, buat apa itu mobil? Di rumah kita pakaian ada banyak bener. Padahal di samping kanan kiri kita banyak orang lagi kesusahan. Kita punya handphone, buat apa itu handphone? Jangan-jangan gara-gara handphone kita lalai sholat. Udah azan Allah Akbar, kita masih main HP aja dah. Sekarang kan kalau masalah kita lihat masalah ibadah kita. Yang wajib kan nggak boleh kalah sama yang sunnah. Ya? Yang wajib nggak boleh kalah sama yang. Ada orang bela-belain sholat Idul Fitri, sholat Idul Adha, dia nggak sholat subuh. Gue pengen pagi-pagian dah, dia mandi nggak sholat subuh lagi langsung ke masjid. Ngapain? Dia dapat sholat pertama sholat Idul Adha, Idul Fitri. Tapi dia nggak sholat subuh, boleh nggak begitu? Yang wajib nggak boleh kalah sama yang sunnah. Banyak orang karena sholat subuhnya nggak dikerjakan karena malamnya begadang, ngapain? Nonton bola. Jangankan sama yang sunnah, apalagi sama yang mubah. Nonton bola hukumnya apa? Mubah. Nonton nggak dosa, kagak nonton kagak dapat pahala. Mubah hukumnya. Tapi gara-gara hal yang mubah, yang wajib jadi ketinggalan, dosa kita. Main handphone, hukumnya apa? Mubah. Tapi kalau ngelihat sesuatu yang dilarang jadi haram. Apalagi yang haram kita lakukan sampai yang wajib ketinggalan sholat subuh kita. Dosa. Nanti semua akan dihisab, akan dipertanyakan. Buat apa handphone yang kamu punya? Kalau kampak aja sampai ratusan pertanyaan, handphone kita berapa ribu pertanyaan nanti. Itu baru yang ada di kita. Belum panca indera kita, mata kita buat apa, tangan kita, kaki kita dilangkahkan kemana aja. Kenapa harta kok banyak banget pertanyaannya? Karena harta ini nanti dua nih. Dari mana dia dapatkan harta tersebut, kemana dia akan keluarkan harta tersebut. Kalau ilmu, begitu dapat ilmu, nanti di pertanyaan tentang ilmu, ilmu ini dimanfaatkan untuk apa? Anggota tubuh dimanfaatkan untuk apa? Tapi kalau harta, min ainak tasabahu wa fima anfaqoh. Dari mana dia dapetin hartanya? Halal enggak? Dan di mana? Gimana ngeluarinnya? Halal juga apa enggak?
dapetinnya yang halal, ngeluarinnya haram, nggak bisa. Halal dapetinnya apa? Boleh kerja, tapi mengeluarkan hartanya buat apa? Buat main judi misalnya, ya nggak boleh. Ngeluarin hartanya buat beli minuman keras, ya nggak boleh. Padahal duitnya kan halal. Atau kita balik, dapetinnya haram, tapi buat yang halal. Contohnya bagaimana? Oh, menang judi, menang lotre, tapi duitnya dipakai buat sedekah, boleh nggak? Ya nggak boleh. Sama kayak kita nyuci baju pakai air kencing. Nyuci baju tujuannya buat kebersihan, bagus, tapi pakai air kencing nggak bisa. Oh, saya mau berangkat umroh, tapi duit hasil boleh korupsi, ya nggak bisa. Harta banyak pertanyaannya. Itu qisarul amal, memutuskan angan-angan. Manfaat selanjutnya wa tazhidu fid dunya, menjadikan kita zuhud terhadap dunia ini. Zuhud maksudnya enggak muluk-muluk gitu. Kan ada yang mengartikan zuhud itu meninggalkan dunia. Enggak mikirin masalah dunia. Tapi ada juga mengatakan bukan berarti enggak mikirin dunia, bukan. Ibadah doang. Anak istri enggak keurusan. Kan ada yang begitu. Ada yang mengatakan zuhud itu apa? Antara urusan dunia dan akhirat seimbang. Ihris li dunyaka ka'annaka ta'ishu abadan wa amal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Cari bekal dunia sebanyak-banyaknya, enggak apa-apa. Seakan-akan engkau akan hidup selama-lamanya. Cari yang banyak. Tapi ingat, bekerja, beribadah untuk akhiratmu seakan-akan engkau mati besok hari. Maka ketika kita beribadah, ini dituntut keikhlasan kita. Ini Al-Imam Al-Ghazali membagi ikhlas dalam ibadah itu ada dua. Imam Ghazali. Pertama al-ikhlasul amali, dan yang kedua al-ikhlasu itolabi ajril akhirah. Maksudnya apa? Ketika beribadah, orang yang tingkat keikhlasnya paling tinggi, ini ikhlas al-ikhlasul amali. Ikhlas mengerjakan sesuatu ibadah karena memang Allah perintahkan, udah itu aja. Dia tidak mengharapkan masuk surga, nggak mengharapkan dapat pujian dari manusia. Saya ditanya, ente kenapa sholat? Memang Allah perintahkan itu. Karena pengen masuk surga? Enggak. Seandainya saya beribadah dan saya dimasukkan ke neraka, nggak apa-apa. Yang penting Allah ridho. Tujuannya cuma dapatin ridho Allah doang, udah. Gak masalah saya masuk neraka, yang penting Allah ridho. Nah, bahasanya begitu. Nabi Ibrahim Allah dibakar di api, tapi Allah ridho, jadi dingin tuh api. Gak apa-apa saya dimasukin neraka, saya akan tetap ibadah, yang penting Allah ridho dengan itu. Jadi beribadahnya bukan karena surga, bukan karena neraka, karena pengen dapat ridho Allah. Ini yang pertama, ikhlas yang pertama. Yang kedua kata Imam Al-Ghazali, ini al-ikhlasu li talabil ajril akhirah. Ikhlas karena ada harapan pengen dapat balasan akhirat. Yang tanya ente sholat rajin banget, apa sih? Pengen masuk surga? Boleh nggak? Boleh. Boleh nggak apa-apa. Tujuan kita pengen masuk surga boleh. Tapi ketika tujuan kita pengen masuk surga, ikhlas yang pertama harus kita cantumin. Pengen dapat ridho Allah juga. Ente kenapa sholat rajin bener? Pengen masuk surga. Kalau ridho Allah, nggak perlu ridho Allah mah. Salah. Karena kalau Allah udah ridho, insya Allah surga kita dapat. Gitu. Masih ada keinginan pengen masuk surga, masih tergolong orang yang ikhlas. Tapi harus ada ridho Allahnya. Lalu Al-Imam An-Nawawi ini nambahin satu. Ikhlas yang ketiga nambahin. Apa? Yang ketiga adalah al-ikhlasu li talabil ajri dunia. Ikhlas karena pengen mendapatkan masalah dunia, masih dibolehkan tuh, masih tergolong ikhlas. Contohnya kayak gimana? Ente sholat duha gimana? Ngapain sih? Ya pengen dapat duit banyak, boleh nggak? Boleh, karena memang doanya begitu. Masih boleh. Tapi ketika kita sampai tahapan yang ketiga, ini mah rata-rata mungkin kita semua nih ikhlasnya yang ketiga nih. Masih ada pengenan dunianya gitu.
Ketika masih ada ikhlas yang mengharapkan dunia, maka ikhlas yang nomor 2 dan pertama nggak boleh lepas. Kalau lepas ya berabe urusan. Contohnya begini. Hadirin jamaah sekalian, kita pergi ada orang undang tahlilan. Orang undang tahlilan. Saya datang dari rumah, emang niatnya lillahi ta'ala. Emang dia orang baik lillahi ta'ala. Terus selain itu juga kita dapat manfaat, kita dapat pahala, nanti insya Allah masuk surga, begitu kan? Tapi di samping itu ada itolabil ajri dunianya apa? Kebayang di pikiran kita, iya ntar gue pulang dapat berkat nih. Nah, ya, berkat. Itu kan dunia itu. Berkat. Boleh nggak? Boleh nggak apa-apa. Masih nggak apa-apa. Tapi tidak menjadi tidak dibolehkan ketika kita hanya itolabil ajri dunianya saja. Yang al-akhirah dan ridho Allahnya nggak kita sertakan. Contohnya, dari awal kita sudah ridho lillahi ta'ala kita cari. Ditolabil ajil akhirahnya pengen masuk surga kita cari. Dunianya juga ada di diri kita. Pengen nih ada berkatnya alhamdulillah. Tapi begitu nyampe di tempat tahlilan, pas sudah akhir kan biasanya bagian berkat udah rapi itu ya. Ini semua orang udah pada dapat, lempengan kita kehabisan. Kita ngomong, lah gue doang belum dapat berkat ini. Dari situ kita dumel. Besok gue undang gue nggak datang lagi dah. Kalau kayak begini berarti hanya litolabil ajri dunia saja. Ya. Hanya litolabil ajri dunia. Kenapa? Karena tujuan utamanya hanya itu dunia. Kalau misalnya kita tiga-tiganya kita bawa nih, ikhlas ketiganya kita bawa, begitu nggak dapat berkat, ya nggak apa-apa. Kan masih dapat pahala gitu ya. Insya Allah dapat ridhonya Allah. Gitu. Ada seorang ustadz, misalnya kelupaan di amplopin misalnya nih, kelupaan di amplopin, besok gua kagak mau diundang di masjid itu lagi nih, ayo. Boleh nggak dia mengharapkan Aisyah dapat duit gitu, dapat rezeki dari dia ngajar, dia tampil ceramah, boleh nggak? Boleh nggak apa-apa. Tapi ketika dia tidak mendapatkan balasan dunia itu, maka dia nggak boleh marah. Maka sampai ngomong besok gua akan datang, sampai ngancem begitu. Nah itu enggak. Itu 3 macam keikhlasan. Ketika kita mengingat kematian, tazhidu fid dunya, menjadikan kehidupan dunia itu kita supaya zuhud di kehidupan dunia. Jadi nggak muluk-muluk, nggak ngejar-ngejar banget dunia, enggak. Nah selanjutnya wal qana'atu minha bil yasir, dan menerima terhadap sesuatu yang telah Allah berikan walaupun hanya sedikit. Ada sifat qanaah, menerima apa yang Allah berikan. Kenapa? Karena hakikatnya hadirin jamaah sekalian, semua yang terjadi di kehidupan kita semuanya izinnya dari Allah semua. Mau yang jelek, mau yang bagus dari Allah semua. Bahkan kalau dalam ilmu tasawuf kita ngeluh aja dosa. Ngeluh. Kita sakit puyeng. Bagaimana sih ini? Sakit puyeng gak enak banget. Kita ngeluh gitu. Yang ngasih sakit itu Allah. Ketika kita mengeluh, siapa yang kita salahkan? Kita keluar ketabrak mobil, marah-marah. Padahal habis sholat masih ketabrak sih. Gimana sih? Nah, dulu hadirin jamaah sekalian, ini saya cerita sedikit. Ketika orang tua saya masih masih agak ngelihat sedikit matanya. Kalau ta'lim biasanya bawa lampu gitu. Itu sebelum orang tua saya berangkat ke Cianjur, tinggal menetap di Cianjur, itu saya sempat kena sakit juga. Mata kiri saya pecah, pembuluh darah mata kiri saya. Akhirnya buta sebelah kiri. Itu di malam pertama saya sakit. Jadi pagi-paginya mau sholat subuh ke musola, mau berangkat ke musola, anak saya yang masih bayi jatuh dari tempat tidur. Wah, saya bangun. Tapi saya cariin anak saya kagak kelihatan. Oh nggak ada anak saya. Cuma dengar suaranya. Begitu istri saya ngidupin lampu, saya nggak kuat melihat cahaya lampu. Sakitnya bukan, badan saya sakit. Kepala saya semua sampai kuping, gigi semua sakit. Nyungsep langsung saya.
karena mata kiri saya nggak tahan ngeliat cahaya. Nah, udah mulai agak siangan dikit, saya habis sholat subuh, saya rebahan. Itu istri saya merhatiin mata saya, ternyata ada bercak darah di mata saya. Dalam hati saya, ini kenapa? Ya. Nah itu saya nggak berani buka mata, karena sakit. Nah cahaya sedikit pun sakit. Terus saya telepon orang tua saya. Orang tua saya lagi berangkat berobat di Cianjur, cuman nanti sore pulang lagi. Orang tua saya, udah berangkat aja ke JEC, Jakarta Eye Center. Akhirnya ditemani nama adik saya, berobat di sana. Artinya ada virus. Terus kayak di ronsen gitu mata. Malamnya, terus saya mikir begini, Habibnya. Saya coba, ya Allah, kenapa ya? Masih pikir ini kenapa? Sampai saya kayak orang gak terima. Kalau bahasa kita gitu, gua sholat udah, gitu. Gua sholat udah, puasa udah, maksiat gua nggak jalanin. Allah tega masih ngasih sakit begini, sampai kepikiran di pikiran saya begitu. Sampai begini kan jadi nggak bisa ngapa-ngapain, nggak enak banget. Kesel saya, kesel banget hati saya. Kayak orang nyesal gitu, stres sendirian. Kenapa ini? Gak bisa ngeliat anak istri, kagak kelihatan. Nah, pas kira-kira jam 1 malam, saya minta anterin istri saya ke kamar mandi, saya wudhu, sholat gitu. Sholat. Begitu saya rapi sholat, saya coba kayak orang ngobrol aja gitu. Allah. Ketika saya lagi tafakur kayak gitu, atau saya teringat ceramah orang tua saya. Atau saya pernah bilang begini, kenapa kok ketika azan, orang-orang yang mendengarkan azan itu harus menjawab azan, dianjurkan menjawab azan. Tapi kenapa kok pas bagian hayya 'alal shalah, hayya 'alal falah, jawabannya berbeda. Allahu Akbar, kita jawabnya Allahu Akbar juga. Asyhadu alla, asyhadu anna, sama. Tapi kenapa hayya 'alal shalah, hayya 'alal falah, kok jawabannya la haula wala quwwata illa billah. Kok jawabannya begitu? Padahal kalau menurut otak kita nih, kan muazin bilang, berseru, ayo kita sholat, begitu. Jawaban yang enak kan, ayo, gitu ya. Kita diyakin, sholat yuk, gitu. Jawabnya, ayo. Tapi kenapa kok jawabannya la haula wala quwwata illa billah? Beda sendiri. Ini kata orang tua saya. Karena kalaupun 100 orang azan, orang yang suaranya paling bagus itu azan, ngajakin ayo sholat, tapi Allah tidak memberikan izinnya, kekuatannya kepada orang-orang beriman, gak bakalan bisa sholat. Walaupun udah ngambil air wudhu, kita udah mau berangkat ke masjid, udah pakai sarung, baju koko, mau berangkat. Allah ketikin ulang, setruk loh, nggak bisa berangkat kita. Maka semuanya atas izin Allah. La haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dari Allah. Allah yang ngizinin semuanya, baik buruk yang terjadi di diri kita. Maka harus kita terima apapun itu. Mau sakit, mau duit banyak, mau sehat, mau apapun itu, segala apa yang terjadi sama diri kita nggak boleh ngeluh sama Allah. Allah yang ngizinkan. Kita sakit, siapa yang ngizinin? Allah. Akhirnya hadirin jamaah sekalian, pada malam itu, saya pikir, merenung, Allah, iya. Sempat itu ada jamaah yang ke rumah saya, ada yang coba ngobatin saya ceritanya, ada yang bilang, Ustaz, ini ada orang yang usil nih, gitu. Ada aja tuh omongan begitu. Ini kayaknya orang deket nih yang usil nih, nggak suka sama antum nih. Ngirimin sesuatu. Ada yang bilang, karena memang sebelum kejadian itu saya ikut terapi mata. Namun mata saya dipencet, ada terapisnya. Mata saya, bola matanya dipencet sampai sakit kan. 3 hari saya nggak ngeliat itu. Ada yang bilang mungkin gara-gara dipencet kali, gitu. Ada yang bilang kayak gitu. Tapi begitu malam saya habis sholat malam, saya tafakur, saya mikir apa yang dikatakan orang tua saya tentang kalimat la haula wala quwwata illa billah. Saya mikir begini.
seandainya yang ngomong anak saya itu benar, ini akibat dipencet sama terapis. Kalau Allah tidak mengizinkan ratusan orang mencet mata saya, nggak bakalan buta mata. Demikian lagi. Kalau ternyata waktu itu ada orang bilang, saya dikirimin sesuatu nih, bahasanya disantet gitu ya, dikirimin sesuatu. Kalau Allah nggak ngizinin, nggak bisa kejadian. Saya mikir, jangan-jangan saya koreksi diri sendiri, jangan-jangan saya pernah melakukan satu kesalahan, apa nyakitin perasaan orang, gitu. Jangan-jangan itu. Maka saya nggak mau nyalahkan orang. Ya Allah, seandainya ini benar karena dipencet sama si Anu, pasti gara-gara saya salah dulu. Nah, makanya Allah izinin sakit itu ada di diri saya melalui orang tersebut, gitu. Kira saya ya, mulai nerima ya Allah. Kalau misalnya ini penyakit dari Allah, insya Allah Allah yang bakal nyembuhin. Benar, saya berobat di tempat orang tua saya berobat di Cianjur 2 bulan 2 minggu, alhamdulillah bisa sehat. Di situ saya ngeliat ternyata Allah itu luar biasa. Allah sangat luar biasa ciptaan. Ini Allah bikin mata kita alhamdulillah Mas. Luar biasanya. Saya sampai pikir ketika saya 1 bulan berobat di sana, itu pandangan saya udah mulai kelihatan bentuk. Ini ada tiang nih, mulai kelihatan. Cuman diselimuti warna putih yang mulai. Setelah 1 bulan mau 2 bulan, itu pemandangan yang putih berubah jadi hijau. Ntar berubah jadi ungu. Kayak TV zaman dulu lagi nyari UHF-nya begitu. Disetel gitu. Itu mata kita kayak begitu juga. Ini di dalam mata kita ada ratusan penerima warna nih. Disetel. Berubah, warnanya berubah. Saya sampai bangun tidur, kayak begitu. Berubah lagi. Sampai kita masuk 2 bulan, 1 minggu, itu udah jelas semua. Hanya tinggal titik fokusnya aja nih. Kita kan kalau ngelihat gini, pasti ada satu di mana kita fokus begitu. Titik fokusnya ungu warnanya, tapi yang lainnya sudah jelas. Dan belum kuat menerima cahaya matahari, belum kuat. Kalau lampu 2 bulan 1. Pas 2 bulan 2 minggu beres semua. Allah ngasih penyakit. Kalau Allah mau ngangkat gampang aja. Maka ketika kita dapat satu musibah, satu penyakit, ya, ngomong dalam diri kita, memang Allah yang ngasih, ya udah terima. Ya terima aja. Gak usah pakai ngeluh, apalagi sampai marah sama anak istri. Kadang-kadang gitu, orang kalau lagi sakit, bawaannya emosi aja. Maka ketika kita mengingat kematian, ya, manfaat yang ketiga, ini akan muncul rasa qanaah kita terhadap sesuatu yang Allah berikan walaupun sedikit. Kenapa? Saya harta saya sedikit, kenapa? Kenapa? Harta banyak, hisapnya nanti makin banyak. Ya. Pertanyaan kubur kita makin banyak. Muncul qanaah dalam diri kita. Waraghbatu fil akhirati wa tazudu laha bil a'malil shalihah. Dan juga yang disukai juga itu semangat dalam urusan akhirat dan juga menambah daripada amalan-amalan soleh kita untuk bekal akhirat kita. Jadi jangan cuma ingat mati doang, tapi ibadah agak takut mati, cuman pas ibadah lupa aja lah. Lagi pengajian begini mah ingat nih. Kita pas udah keluar dari masjid, ngumpul sama teman-teman, lupa lagi. Nggak bisa begitu. Maka begitu kita misalnya tidak dalam keadaan mengaji atau dimanapun, lagi pergi kemana, ingat kita bakalan mati. Sudah isya. Ada satu sabda dari Nabi Muhammad SAW. Nabi dulu pernah ditanya sama para sahabat, walamma su'ila salawatullahi salam anil akyas minan nasi manhum. Ditanya Nabi Muhammad, manusia yang cerdas itu bagaimana? Yang kayak gimana? Orang yang cerdas itu yang kayak bagaimana? Jawab Rasulullah, qala
Aktsaruhum lil mauti dzikran, orang yang paling banyak mengingat tentang kematian. Wa ahsanuhum lahu isti'dadan, dan yang paling bagus mempersiapkan untuk menjemput kematian itu. Jadi ada dua tuh. Pertama, yang paling banyak ingat mati. Cuman nggak cukup cuman ingat doang. Selain dia ingat, dia juga mempersiapkan dengan baik bekal. Karena yang namanya orang mati itu kayak orang pulang kampung. Kudu bawa bekal. 12 bulan kerja di Jakarta. Pengen pulang kampung ke Jawa Timur. Kalau dia pulang kampung kagak bawa bekal, kagak enak. Kayak ntar tetangga nanyain, lah ini kerja kagak dapat apa-apaan. Susah. Itu masih di dunia. Tapi kalau misalnya nanti kita meninggal dunia, bukan cuma kagak enak, sakit. Maka hadirin jamaah sekalian, ketika mumpung masih ada umur, persiapkan. Kalau saya sering katakan, memandang ibadah sunnah, jangan sampai salah kaprah. Kita sudah rajin nih ibadah fardunya, ambil sholat 5 waktunya, kita sudah rajin, tambahin sunnah. Kenapa? Karena banyak dari kita yang salah kaprah memahami ibadah sunnah. Pengertian bahasa dari sunnah, ibadah sunnah, al-mandub, apa? Alladzi yuthabu ala fi'lihi wa la yu'aqabu ala tarkihi. Kalau dikerjain pahala, ditinggalin agak dosa. Gitu ya. Tapi orang kita kebanyakan salah, ngelihat yang belakangnya doang. Kalau nggak dikerjain kagak dosa ini. Kalau kita ngelihatnya belakangnya itu, kalau nggak ngerjain kagak dosa, bakalan males kita ibadah sunnah. Ntar kita sholat ba'diyah nih. Udah mau sholat, lagi males banget. Nggak apa-apa, nggak usah sholat. Nggak dosa ini. Nah, kalau kita ngelihatnya kalau nggak dikerjain kagak dosa, rugi kita seumur umur. Ibadah fardu kita pahalanya belum tentu sempurna. Orang yang ibadah fardunya lengkap aja belum ada jaminan masuk surga. Maka ayo kita tambah dengan ibadah-ibadah sunnah. Cari bekal untuk akhirat kita dengan sebaik-baiknya. Nah, hadirin jamaah sekalian, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Semoga ada manfaatnya untuk muhasabah diri kita. Mari kita baca suratul Fatihah. Kita mohon sama Allah semoga Allah panjangin umur kita dalam taat ibadah kepadanya. Allah tetapkan iman dan Islam kita sehingga kita semua nanti di dunia hasanah wa fil akhirati hasanah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iya kan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina. Allahumma qad istawda'naka bima 'allamtanahu fardudhu ilayna 'inda hajatina ilayhi wa la tunsin 'anhu ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu muwaffiq ila sawa'is sabil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah.
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي